Bab 3611, mungkin itu mimpi. Meskipun Luo Shouhai akan sangat berselisih dengan Cheng Jing, jika Luo Shouhai mengetahui hal ini, akan sulit baginya untuk menanggungnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Dev akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Bagaimanapun, para murid di lembah roh darah dibantai. Sebagai master, Luo Shouhai memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Tuan Lembah Luo, saya tahu siapa yang membantai lembah roh darah. Dev berkata perlahan. Siapa ini? Ketika Luo Shouhai mendengar ini, matanya membelalak dan dia bertanya dengan penuh semangat. Luo Xi dan Jin Dong juga menatap Dev, terutama Jin Dong, dengan tangan terkepal. Selama Dev mengatakannya, dia mungkin akan segera membalas dendam. Itu adalah Blood Spirit Peak, adik laki-lakimu yang melakukannya. Kata Dev. Itu dia, bagaimana mungkin dia? Luo Shouhai terkejut, wajahnya penuh keheranan. Bahkan Luo Xi dan Jin Dong terkejut dan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Cheng Jinghui pernah menjadi anggota lembah roh darah. Banyak murid di lembah roh darah juga mengenal Cheng Jinghui. Bahkan jika Cheng Jinghui keberatan dan mengikuti Luo Shouhai, dia tidak akan begitu marah hingga membantai lembah roh darah. Tuan Dev, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika paman saya membenci lembah roh darah, dia tidak bisa melakukan ini, kan? Bagaimana Anda tahu? Jin Dong memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Lagi pula, hal semacam ini tidak mungkin salah. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang dari Blood Spirit Peak membantai semua orang di Blood Spirit Valley. Saya baru saja membuka senjata ajaib waktu, menggunakan waktu untuk kembali, dan melihat semua yang terjadi saat itu. Dev berkata jujur. Ini. Jin Dong tidak tahu bagaimana membantahnya. Luo Shouhai mengerutkan kening. Dia percaya bahwa Dev tidak akan berbohong padanya, tetapi dia tidak percaya bahwa adik laki-lakinya benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tuan Dev, Anda menggunakan instrumen waktu untuk melihat pemandangan saat itu. Mungkinkah itu hanya mimpi? Tidak peduli seberapa buruk pamanku, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kan? Luo Xi tidak percaya Cheng Jinghui melakukan ini. Bisa juga mimpi, aku tidak bisa membedakannya. Setelah mendengar ini, Dev hanya bisa menjelaskan. Tapi Dev tahu itu bukan mimpi, dia pasti melihat kejadian itu saat itu. Tapi sekarang Luo Shouhai dan yang lainnya tidak mau mempercayainya, dan Dev tidak punya cara untuk memastikannya. Dia baru saja menggunakan senjata ajaib waktu itu untuk kembali ke masa lalu, dan sekarang dia tidak dapat menggunakannya lagi. Jika dia ingin menggunakannya lagi, itu akan memakan waktu. Apakah itu mimpi atau kenyataan? Sepertinya aku akan pergi ke Blood Spirit Peak dan menanyai Cheng Jinghui secara langsung. Jika dia benar-benar melakukannya, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuat seluruh puncak roh darah menghilang sepenuhnya. Luo Shouhai berkata dengan tatapan galak. Tuan Lembah Luo, aku akan menemanimu. Lalu kamu bisa mengikuti Cheng Jing untuk menghadapinya. Dev tahu bahwa Cheng Jinghui pasti tidak akan mengakuinya. Setelah Dev pergi ke sana, dia bisa menggunakan adegan yang dilihatnya untuk menghadapinya. Dan jika Luo Shouhai pergi sendiri, Cheng Jinghui mungkin akan menjebak Luo Shouhai. Dia berani membunuh semua orang di lembah roh darah, jadi dia tidak memiliki persahabatan, jadi dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Luo Shouhai. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Dev. Luo Shouhai mengangguk. Dev meminta Demon Mountain Ghost Law untuk bergabung dengannya. Bagaimanapun, dengan kekuatan Demon Mountain Ghost Law saat ini, tidak ada masalah untuk menghadapi Cheng Jinghui. Adapun Baiqian dan yang lainnya, Dev meminta mereka untuk tinggal di lembah roh darah. Sekarang Song Tianhai dan yang lainnya dari Istana Tanpa Jiwa berada di lembah roh darah, dan Baiqian dan yang lainnya juga tinggal di belakang, sebagai semacam pengawasan terhadap Istana Tanpa Jiwa. Seperti kata pepatah, Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Jika Song Tianhai membocorkan berita bahwa Dev berada di lembah roh darah akan mengalami bencana lagi. Bab 3612 mengubah penampilan. Puncak roh darah. Cheng Jinghui gelisah sejak dia membantai semua orang di lembah roh darah. Apalagi belum lama ini, dia terlihat merasa gugup, seolah sedang dimata-matai. Cheng Jinghui melambai, dan seorang tetua segera berlari mendekat. Ketika lembah roh darah dibantai, apakah pemandangannya sudah dibersihkan? Apakah semua auranya telah musnah? Cheng Jinghui sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte, semuanya telah ditangani. Sudah berhari-hari berlalu. Jika Luo Shouhai punya petunjuk, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Orang tua itu berbisik. Itu bagus. Cheng Jinghui mengangguk, lalu melanjutkan, saya meminta Anda untuk menanyakan tentang Dev. Apakah Anda mendengarnya? Saya baru mengetahui bahwa Dev sepertinya muncul di 5 sekte besar, lalu pergi lagi. Dalam perjalanan, kami dicegat dan dibunuh oleh saudara laki-laki keluarga Hu, dan ratusan biksu dari lebih dari selusin sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil, mengejar kami. Tetapi karena beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang tiba tepat waktu dan menyelamatkan Dev, keberadaan Dev tidak diketahui kemudian.
Tapi Dev benar-benar ingin bersama Luo Shouhai dari lembah roh darah sepanjang waktu. Menurutku dia seharusnya berada di lembah roh darah sekarang. Tetua itu menjawab dengan hati-hati. Lembah roh darah telah hancur. Apa gunanya tinggal di lembah roh darah? Namun, kakak laki-lakiku sangat beruntung karena dia bisa membiarkan Dev mengikutinya. Saat ini, jika Dev diberikan kepada aliansi penyegel iblis, itu akan menjadi segel yang berharga. Aliansi iblis telah disembah selama ratusan tahun. Mata Cheng Jinghui penuh dengan rasa iri. Master Sekte, banyak keluarga sekte sekarang menangkap Dev, apakah kita juga? Orang tua itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Jika Dev benar-benar berada di lembah roh darah, itu akan lebih mudah. Saya bisa berbicara dengan kakak laki-laki saya. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis telah mengabdi padanya selama ratusan tahun, jadi aku tidak percaya dia tidak serakah. Cheng Jinghui sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi tidak senonoh. Master Sekte, lalu mengapa kamu tidak menghubungi Luo Shouhai dan menguji apakah Dev bersamanya? Orang yang lebih tua bertanya. Tidak perlu, cukup kumpulkan beberapa orang dan kita akan pergi ke lembah roh darah secara langsung dan kita akan mencari tahu. Cheng Jinghui melambaikan tangannya dan berkata. Karena pembantaiannya di lembah roh darah belum terungkap, tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, Luo Shouhai, Iblis San Guilao, dan Dev dengan cepat menuju puncak roh darah. Lembah roh darah dan puncak roh darah tidak berjauhan, naik saja ke puncak gunung dan Anda akan sampai di sana. Tuan Dev, sekarang aliansi Feng Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu, puncak roh darah pasti sudah mendapat beritanya. Jika Anda mengikuti kami ke puncak roh darah seperti ini, mungkin Cheng Jing akan mempermainkannya. Menurutku kamu harus mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auramu, agar Cheng Jinghui tidak mengenalimu. Kata hantu gunung iblis kepada Dev. Bagaimanapun, Dev sekarang dianggap sebagai selebriti. Dia mungkin dikenali dan diburu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, inilah saatnya Dev mengubah penampilannya. Dev sekarang memiliki dava pernapasan tiruan, jadi mengubah penampilannya adalah hal yang paling mudah. Tuan Dev, menurut saya Tuan hantu benar. Anda harus mengubah penampilan Anda. Adik laki-laki saya serakah. Jika dia tahu tentang perintah aliansi penyegel iblis untuk membunuh Anda, dia pasti akan mengambil tindakan. Luo Shouhai juga membujuk Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk mengubah dirinya menjadi seorang pria parubaya berusia awal 30-an. Aura di tubuhnya juga sebagian tersembunyi, dan sepertinya dia hanya memiliki kekuatan alam fusion. Sekilas terlihat biasa saja. Meskipun tidak dapat menahan deteksi pihak lain, jika seseorang telah melakukan kontak dengan Dev, mereka dapat menemukannya segera setelah mereka mendeteksi nafasnya, namun tetap berfungsi untuk menipu orang yang jarang melihat Dev, atau bahkan melihatnya. Mereka sekali. Melihat penampilan Dev yang berubah, Luo Shouhai mengangguk, dan kemudian dengan cepat menuju puncak roh darah. Bab 3613 Aku bersumpah. Tepat ketika Cheng Jinghui hendak membawa orang ke lembah roh darah, seorang murid tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Master Sekte, Luo Shouhai ada di sini dan telah tiba di luar pintu. Murid itu berkata dengan panik. Setelah mendengar bahwa Luo Shouhai datang atas inisiatifnya sendiri, Cheng Jinghui langsung menjadi sedikit panik. Sejak dia meninggalkan lembah roh darah dan mendirikan puncak roh darah, Luo Shouhai belum pernah ke puncak roh darah sekalipun. Tapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menemukannya, yang membuat Cheng Jinghui merasa tidak enak. Kemungkinan besar pihak lain sudah mengetahui tentang pembantaian mereka di lembah roh darah. Berapa banyak dari mereka yang datang? Cheng Jinghui bertanya. 3 orang, jawab murid itu. Setelah mendengar ketiga orang itu, diam-diam Cheng Jinghui menghela nafas lega, lalu berkata, undang mereka masuk. Master Sekte, bukankah Luo Shouhai di sini untuk mengumpulkan pasukan guna menghukum seseorang? Yang lebih tua bertanya. Tidak, dia hanya datang dengan 3 orang, bagaimana dia bisa mengumpulkan pasukan untuk meminta pertanggungjawabannya? Jika dia benar-benar tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas pembantaian di lembah roh darah, maka aku akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah pergi. Tempat ini, kata Cheng Jinghui dengan niat membunuh di matanya. Bagaimanapun, lembah roh darah juga merupakan tempat di mana Cheng Jinghui belajar di bawah bimbingan gurunya, tapi sekarang dia secara langsung menghancurkan lembah roh darah. Oleh karena itu, Cheng Jinghui tidak boleh membiarkan masalah ini menyebar. Cheng Jinghui sedang duduk di kursi utama dan tercengang saat melihat Luo Shouhai berjalan ke aula bersama Iblis San Guilao dan Dev. Dia awalnya mengira Luo Shouhai akan membawa Luo Xi dan Jin Dong. Saya tidak menyangka itu orang lain. Terutama hantu gunung iblis tua, ketika Cheng Jinghui melihatnya, tanpa disadari dia sedikit ketakutan. Cheng Jinghui mengalihkan perhatiannya ke Dev lagi, meliriknya sebentar, dan kemudian menjauh. Seorang kultivator fusion realm tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Kakak senior, aku tidak tahu apakah kamu datang ke tempatku tiba-tiba. Ada apa? Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit, murid-muridku dari lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang hidup. Apakah kamu yang melakukan ini? Apa?
Cheng Jinghui tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi saat ini, dia sudah panik. Dia tidak menyangka Luo Shouhai begitu lugas. Namun, sepertinya Luo Shouhai hanya menebak-nebak, jadi Cheng Jinghui berpura-pura terkejut. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Lembah roh darah dibantai, dan tidak ada yang hidup. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Meskipun aku membencimu dan aku sangat menyukai lembah roh darah, tidak mungkin bagiku melakukan hal seperti itu. Lembah darah roh adalah akarku. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi atau anjing, aku akan ditertawakan sampai mati. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika aku mengetahuinya, siapapun yang berani menyerang lembah roh darah akan dipotong-potong. Cheng Jinghui menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan yang marah. Melihat Cheng Jinghui seperti itu, Luo Shouhai sama sekali tidak tahu. Lagi pula, dia tidak ingin percaya bahwa Cheng Jing akan melakukan ini. Kakak senior, bagaimana Cheng Jinghui bisa melakukan hal seperti itu? Dev melihat penampilan luar biasa Cheng Jinghui dengan cibiran di wajahnya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sayang sekali jika tidak bertindak. Luo Shouhai melirik ke arah Dev dan melihat Dev diam, jadi dia bertanya kepada Cheng Jinghui, kamu benar-benar tidak melakukan ini. Kakak senior, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu? Jika aku melakukannya, aku akan disambar petir dan mati. Cheng Jinghui sebenarnya mulai bersumpah. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia sangat percaya pada Cheng Jinghui. Adapun apa yang dikatakan Dev, mungkin itu benar-benar mimpi. Karena itu bukan kamu, aku tidak akan mengganggumu. Luo Shouhai bersiap untuk meninggalkan Blood Spirit Peak. Bab 3614 ada hal yang baik. Saudaraku, tunggu sebentar. Melihat Luo Shouhai hendak pergi, Cheng Jinghui buru-buru mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada. Kakak senior, kamu akhirnya datang ke tempatku, tapi kamu masih harus melakukan sesuatu sebelum pergi. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Cheng Jinghui menarik Luo Shouhai dan duduk. Apa yang kamu mau dari aku? Luo Shouhai tetap memasang wajah datar. Bahkan jika Cheng Jinghui tidak melakukan apa yang terjadi di lembah roh darah, Luo Shouhai tidak akan memandang Cheng Jinghui dengan baik. Kakak senior, kudengar pria bernama Dev sepertinya ada di lembah roh darahmu, kan? Dan selama ini, dia sepertinya selalu bersama kakak laki-lakinya. Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada dan berkata, apa yang Anda minta pada Tuan Dev? Kakak senior, pernahkah kamu mendengar rumor? Kata Cheng Jinghui. Apa rumornya? Luo Shouhai tahu apa maksud Cheng Jinghui, tapi dia bertanya pura-pura tidak tahu. Aliansi penyegel iblis turun dengan perintah pembunuhan dan mengejar Dev. Dan siapapun yang bisa membunuh Dev, atau menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis, bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari iblis aliansi penyegelan. Apakah kamu tahu betapa besarnya sumber daya yang diperoleh dari upeti 100 tahun aliansi penyegel iblis? Jika kita bisa mendapatkan sumber daya ini, kamu akan dapat membangun kembali lembah roh darah pada saat itu, dan itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang. Cheng Jinghui berbisik pada Luo Shouhai. Meskipun kamu berani mempunyai niat jahat terhadap Tuan Dev, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Bos hantu gunung iblis yang mendengarkan dari samping mendengus dingin ketika dia melihat Cheng Jinghui juga ingin menyerang Dev. Cheng Jinghui hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan penatua hantu gunung iblis tidak takut sama sekali. Cheng Jinghui dikejutkan oleh dengusan dingin dari Demon Mountain Ghost. Bagaimanapun, reputasi Demon Mountain Ghost di area Gunung Tianmo tidaklah berlebihan. Hantu tua, tidakkah kamu ingin mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi iblis itu? Dengan sumber daya ini, akan sangat mudah bagi kita untuk menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana ketika saatnya tiba. Cheng Jinghui sedang menggoda Tuan Hantu Gunung Iblis. Lagi pula, tidak ada biksu yang bisa menahan godaan dari dunia ini. Apalagi dipromosikan ke Mahayana, bahkan jika saya naik ke keabadian, saya tidak akan mampu berurusan dengan Tuan Dev. Hantu Gunung Iblis tua itu meludah dengan keras. Cheng Jing akan melihat situasinya dan mengabaikan Mo San Builao selama Luo Shouhai setuju, masalah ini akan dianggap berhasil. Jika Mo San Builao tidak setuju, apa yang akan terjadi? Mungkinkah dia sendiri yang bisa menangani dua dari mereka, kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan? Kakak senior, menurutku kamu tidak terlalu bertele-tele, kan? Ini adalah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan lagi. Cheng Jinghui menatap Luo Shouhai, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Luo Shouhai. Dia belum tahu bahwa Dev ada di sampingnya, menatapnya dengan mencibir. Biar ku beritahu padamu, apalagi ibadah 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, bahkan jika itu adalah ibadah 1000 tahun, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Dev. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak memikirkan apapun tentang Tuan Dev, jika tidak, jangan salahkan saya karena mengabaikannya. Luo Shouhai menatap tajam ke arah Cheng Jinghui, lalu berdiri dan berjalan keluar. Cheng Jinghui tidak menyangka Luo Shouhai akan menolak begitu saja, dan tertegun sejenak. Tuan Luogu, tunggu sebentar. Saat ini,
Dev berbicara. Luo Shouhai tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Dev. Cheng, ada apa? Luo Shouhai hanya ingin menelepon Dev, tetapi kemudian dia teringat bahwa Dev telah mengubah penampilan dan identitasnya, jadi dia segera mengganti namanya. Aku punya sesuatu yang aku ingin kamu hargai. Saat Dev mengatakan itu, dia mengeluarkan jamnya. Cheng Jinghui melihat jam di tangan Dev, matanya penuh keraguan. Luo Shouhai juga mendekat dan melihatnya dengan wajah bingung. Bab 3615 kamu bajingan. Dev memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup. Cahaya ini langsung menyelimuti Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran air berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Luo Shouhai melihat bahwa Cheng Jinghui memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara sembarangan. Kekuatan tingkat ke-8 Cheng Jinghui di alam kesengsaraan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu persatu dan mati di hadapannya, tubuh Luo Shouhai gemetar dan matanya penuh amarah. Cheng Jinghui, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Luo Shouhai meraung, tapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Luo Shouhai sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Luo Shouhai mengepalkan tinjunya. Perasaan tidak berdaya menyaksikan murid-muridnya dibantai dan tidak berdaya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Cheng Jinghui melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk membiarkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang senjata waktu yang dapat membawa jiwa seseorang kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di lembah roh darah? Pada saat ini, di aula puncak roh darah, semua orang memandang Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Keduanya berdiri kosong seperti sosok kayu. Tanpa berkedip pun, terlihat jelas bahwa jiwa telah terpisah dari tubuh. Betapa beraninya, apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin sekte kami? Ketika para tetua dari Blood Spirit Peak melihat ini, mereka segera berteriak ke arah Dev. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak melangkah maju dan mengepung Dev. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Law berdiri tepat di depan Dev dan memulai barisan pertempuran. Apakah kamu ingin bertarung? Dasar bajingan kecil, menjauhlah dariku. Orang tua hantu gunung iblis mengumpat dengan marah kepada orang-orang di puncak roh darah. Melihat hantu gunung iblis yang marah, orang-orang di puncak roh darah ini sedikit takut. Pemimpin sekte kami telah menjadi seperti ini. Orang ini jelas telah memanipulasi pemimpin sekte kami. Jika master sekte kami tidak dapat pulih, Anda tidak akan pernah meninggalkan puncak roh darah. Tetua dari Blood Spirit Peak berkata dengan keras. Meskipun dia juga takut pada penatua hantu gunung iblis, sebagai penatua dari puncak roh darah, dia harus berdiri dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, pemimpin sektemu akan segera pulih. Dev berkata dengan tenang. Begitu Dev selesai berbicara, Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tiba-tiba bergerak. Saya melihat kemarahan Luo Shouhai melonjak, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, kamu binatang buas, hari ini saya akan memotongmu menjadi ribuan keping. Setelah mengatakan itu, Luo Shouhai menendang ke arah Cheng Jinghui. Ledakan. Tendangan ini berhasil dihindari oleh Cheng Jinghui, tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, kita bisa melihat betapa marahnya Luo Shouhai. Tuan Luogu, apa yang terjadi? Hantu gunung iblis bertanya pada Luo Shouhai. Cheng Jinghui, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai saya di lembah roh darah. Saya harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Luo Shouhai mengertakkan gigi, dan tulang di tubuhnya berderit. Bab 3616 saya akan datang sendiri. Setelah mendengar ini, hantu gunung setan memandang Cheng Jinghui dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Jinghui akan melakukan ini. Tuan Luogu, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu gunung setan siap mengambil tindakan melawan Cheng Jiahai. Meskipun Mo San Bui Lao berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis. Bahkan jika dia bisa menghadapi Cheng Jinghui, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, Cheng Jinghui takut pada hantu gunung iblis dari lubuk hatinya, sehingga hantu gunung iblis akan lebih unggul dalam pertarungan. Hantu tua, kalian tidak perlu mengambil tindakan.
Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku. Luo Shouhai tidak akan membiarkan iblis San Builao dan Dev membantu. Dia ingin menangani Cheng Jinghui sendiri. Cheng Jinghui juga memiliki wajah muram saat ini dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, apapun yang dia katakan sekarang adalah mubazir. Hantu Gunung Setan Lao masih ingin membujuk Luo Shouhai, tapi kemudian Dev berbicara. Hantu tua, biarkan Tuan Lembah Luo menanganinya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi yang lain di puncak roh darah. Dev tahu bahwa hanya Luo Shouhai yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan melakukannya sendiri. Melihat Dev berbicara, hantu Gunung Iblis mengangguk. Pergi ke neraka. Tepat ketika Luo Shouhai mengalihkan perhatiannya ke iblis San Builao dan Dev. Cheng Jinghui, yang selama ini diam, benar-benar mengambil tindakan. Cheng Jinghui dengan cepat tiba di depan Luo Shouhai dan meninjunya. Cheng Jinghui tahu bahwa hari ini adalah situasi kematian. Entah Luo Shouhai mati atau dia mati, jadi tidak ada belas kasihan sama sekali, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Ledakan. Pukulan Cheng Jinghui hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Luo Shouhai menjadi semakin kuat. Sekarang Cheng Jing akan langsung membunuhnya, itu adalah bukti lebih lanjut bahwa dia yang melakukannya. Luo Shouhai juga memukulnya. Dengan kedua tinju saling bersentuhan, tubuh Cheng Jinghui dengan cepat mundur. Luo Shouhai juga mundur dengan cepat, dan keduanya seimbang dalam pukulan ini. Namun, Cheng Jinghui bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Luo Shouhai secara pasif menerima serangan itu. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Cheng Jinghui sedikit lebih rendah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dengan heran, sedikit mengernyit, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Anda akan melebihi kekuatan saya. Anda harus tahu bahwa Anda selalu ditekan dan dipukuli oleh saya. Cheng Jinghui tidak mengerti bagaimana Luo Shouhai, yang sudah lama ada, sudah lebih kuat dari dirinya sendiri. Luo Shouhai tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa Luo Shouhai mampu berdiri tegak di atas Cheng Jinghui sepenuhnya karena ketika Dev menyembuhkan Luo Shouhai, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Luo Shouhai. Awalnya, Cheng Jinghui tidak lebih kuat dari Luo Shouhai. Sekarang Luo Shouhai telah menggunakan ramuan Dev, kekuatannya telah meningkat dan dia telah melampaui Cheng Jinghui. Inilah mengapa Luo Shouhai ingin membunuh Cheng Jinghui sendirian, tetapi Dev tidak menghentikannya, tapi setuju. Beberapa hari yang lalu, Dev tidak akan membiarkan Luo Shouhai melawan Cheng Jinghui sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Luo Shouhai berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan dia tiba di depan Cheng Jinghui seperti kilat. Lalu dia meninjunya dengan pukulan. Pukulan Luo Shouhai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan. Cheng Jinghui terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Luo Shouhai lebih kuat darinya. Cheng Jinghui buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Luo Shouhai. Metropolitan. Setelah melihat ini, tetua dari Blood Spirit Peak berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari Blood Spirit Peak. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Law tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid Blood Spirit Peak. Lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak semuanya dirobohkan oleh kekuatan besar ini. Bahkan tetua Swelling Fang jatuh ke tanah dengan keras. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu hanya akan mati. Hantu Gunung Setan Lao mengancam orang-orang ini di puncak roh darah. Bab 3617 mengorbankan kehidupan. Mata besar dari Blood Spirit Peak menatap yang kecil, dan tidak ada yang bergerak dengan mudah. Cheng Jinghui menunggu Luo Shouhai dengan ganas, dia tidak pernah menyangka kekuatan Luo Shouhai akan tumbuh begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Tepat ketika Cheng Jinghui tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Shouhai, pukulan Luo Shouhai datang lagi. Dia tidak akan memberi Cheng Jinghui sedikit pun kesempatan untuk bernapas, apalagi belas kasihan sedikit pun. Dia akan memukuli Cheng Jinghui sampai mati. Ledakan. Luo Shouhai meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Cheng Jinghui melawan lagi, tetapi seteguk darah muncrat, dan dia terlempar dari tanah. Ledakan. Tubuh Cheng Jinghui seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan jurang yang dalam langsung terpotong di tanah. Pada akhirnya, Cheng Jinghui menabrak gerbang gunung Blood Spirit Peak, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid puncak roh darah itu tampak sangat jelek ketika mereka melihat Master Sekte mereka dalam keadaan ini. Meskipun Cheng Jinghui dipukuli seperti ini, Luo Shouhai tidak berhenti sama sekali, malah dia mundur dan berada di depan Cheng Jinghui lagi dalam sekejap. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Cheng Jinghui yang malu itu lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku salah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan mulai memohon belas kasihan. Namun, mata Luo Shouhai penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan permintaan belas kasihan Cheng Jinghui. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid di Blood Spirit Peak akan terlalu murah. Pergilah ke neraka dan ikuti guru untuk mengakui kesalahanmu. Luo Shouhai meninjunya hingga jatuh. Tapi saat Luo Shouhai memukulnya, Cheng Jinghui tiba-tiba menghilang. Seluruh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang.
Tinju Luo Shouhai menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Cheng Jinghui menghilang tiba-tiba, Dev dan Devil Mountain Ghost Lao juga tercengang. Di mana orangnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hantu Gunung Setan bertanya dengan bingung. Luo Shouhai juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Cheng Jinghui. Orang tidak menghilang begitu saja. Dia pasti ada di dekatnya. Rasakan napasnya. Dev berkata pada Luo Shouhai. Luo Shouhai mengangguk, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Cheng Jinghui. Tetapi ketika Luo Shouhai baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Luo Shouhai. Tuan Luogu, hati-hati, ini lingkaran sihir. Dev dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Luo Shouhai sempat bereaksi, Cheng Jinghui bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Cheng Jinghui. Pola ilahi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya. Ledakan. Kekuatan Cheng Jinghui meningkat pesat, dan aura manik meningkat di tubuhnya. Wajah Cheng Jinghui penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Cheng Jinghui sekarang tampak seperti binatang gila. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin mengorbankan hidupku untuk membuka lingkaran sihir yang mencapai surga ini. Cheng Jinghui meraung. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di tubuh Cheng Jinghui. Tampaknya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi darah pengorbanan. Pergi ke neraka. Cheng Jinghui berteriak keras, dan seluruh bumi runtuh, lalu dia meninju Luo Shouhai. Melihat pemandangan ini, hantu gunung setan tua mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk membantu. Namun, Dev menghentikannya. Bab 3618 Tunggu dan lihat. Tuan Dev, mengapa Anda menghentikan saya? Saya khawatir Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya lagi. Hantu Gunung Iblis bertanya pada Dev dengan bingung. Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Kata Dev kepada patua hantu Gunung Iblis. Cheng Jing akan menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku khawatir Luo Shouhai akan dikalahkan. Hantu Gunung Setan Lao tidak mengerti mengapa Dev membuatnya menunggu. Sampai saat terakhir, biarkan Master Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Dev melanjutkan. Demon Mountain Ghost Lao melihat bahwa Dev bertekad untuk tidak membiarkan dia mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan kemudian memandang Luo Shouhai dengan cemas. Luo Shouhai merasakan kekuatan meletus dari Cheng Jinghui dan tidak berani gegabah sedikitpun. Ledakan. Luo Shouhai meninju, dan kedua orang itu saling bertabrakan seperti meteor. Di lingkaran sihir ini, kekosongan bergetar dan riak muncul. Untungnya, ada formasi yang memblokirnya. Jika tidak, seluruh puncak roh darah akan dihancurkan oleh kekuatan pukulan ini. Berdengung. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan tak berujung menyebar dari sekeliling, lalu mengenai formasi, membuat ledakan. Pada saat ini, dalam formasi itu, rasanya seperti akhir dunia akan datang. Bang! Tiba-tiba, tubuh Luo Shouhai seperti meteorit, jatuh dengan cepat dari langit, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Asap dan debu berterbangan di langit, dan ada lubang besar di tanah. Luo Shouhai terperangkap di dalamnya. Hahaha. Cheng Jinghui tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi malu Luo Shouhai. Pada saat ini, Luo Shouhai berdiri dengan susah payah dengan noda darah di sudut mulutnya. Tuan Dev. Melihat ini, hantu Gunung Iblis memandang Dev dengan cemas. Jika Anda tidak membantu saat ini, Luo Shouhai akan benar-benar hancur. Tapi Dev tetap tidak bergerak, dan ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang. Tampaknya kemenangan atau kekalahan Luo Shouhai tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hantu Gunung Setan tidak tahu apa yang dimaksud Dev, tetapi karena Dev tidak berbicara, hantu Gunung Setan tidak berani membantu secara pribadi. Saudaraku, terimalah nasibmu. Ini adalah takdirmu. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi ke bawah tanah dan menemani murid-muridmu. Cheng Jinghui memiliki ekspresi galak di wajahnya, tetapi kekuatannya masih terus bertambah. Setelah pertempuran ini, Cheng Jinghui pasti akan mendapat serangan balasan dari formasi tersebut. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan lumpuh. Tapi sekarang saatnya. Bahkan jika dia mati, dia masih harus menahan Luo Shouhai di punggungnya, jika tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan lingkaran sihir yang mencapai surga ini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan formasi? Luo Shouhai perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak ada kemarahan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu mendapat bantuan formasi, dan aku juga. Luo Shouhai mengeluarkan piringan formasi dari tangannya, dan kemudian mengeluarkan setetes esensi darah, yang dijatuhkan ke piringan formasi. Saya melihat piringan formasi berdengung, dan kemudian memancarkan seberkas cahaya. Bau darah yang kental terus menyebar. Segera, lingkaran sihir besar muncul dan langsung menelan lingkaran sihir Cheng Jinghui. Formasinya bersinar dengan cahaya, dan ada darah merah mengalir di formasi.
Darah ini berasal dari pengorbanan Huda dan Huer kepada orang-orang mereka sendiri. Kekuatan dalam darah tidak habis. Dev menipu Huda dan Huer ke lautan kesadaran dan membunuh mereka, dan susunan darah pengorbanan pun habis. Tertutup. Namun, darah yang tidak dikonsumsi masih tersisa di susunan darah pengorbanan. Ketika Luo Shouhai menggunakan esensi darahnya untuk membuka susunan darah pengorbanan, susunan itu diaktifkan dan darah mulai mengalir lagi. Apakah ini susunan darah pengorbanan? Cheng Jinghui melihat darah yang mengalir terus-menerus dalam polanya dan langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa piringan formasi untuk mengorbankan formasi darah akan berada di tangan Luo Shouhai. Anda harus tahu bahwa piringan formasi ini adalah sisa dari perang antara dewa dan iblis. Bab 3619, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan dingin, dan kabut darah di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Ini adalah kekuatan dalam formasi, dan segera kekuatan Luo Shouhai meningkat pesat. Dan kekuatan Cheng Jinghui menurun dengan cepat karena dia tidak mendapat restu dari formasi. Cheng Jinghui panik, tetapi melihat pola formasi muncul di sekelilingnya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Saudaraku, aku salah, mohon maafkan aku. Cheng Jinghui mulai memohon belas kasihan lagi. Jika dia tahu bahwa Luo Shouhai memiliki disformasi pengorbanan darah di tangannya, dia tidak akan pernah membuka apa yang disebut formasi bantalan surga. Pergi ke dunia bawah dan mohon belas kasihan dari para murid lembah roh darah itu. Luo Shouhai terbang dan menamparkan wajah Cheng Jinghui. Bentak. Tamparan ini membuat Cheng Jinghui terjatuh ke tanah. Luo Shouhai tidak berhenti, dia mengejarnya, meraih kerah Cheng Jinghui dan menembak dari kiri ke kanan. Luo Shouhai melampiaskan amarahnya. Lusinan muridnya dibantai oleh Cheng Jinghui. Luo Shouhai menggendong Cheng Jinghui dan menghajarnya dari langit hingga ke tanah. Cheng Jinghui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, hantu gunung iblis Lau menghela nafas lega, dan dia juga mengerti mengapa Dev tidak membiarkan dia mengambil tindakan. Ternyata Dev mengetahuinya dengan baik dan mengetahui bahwa Luo Shouhai pasti tidak akan dikalahkan. Dalam formasi pengorbanan darah, Cheng Jinghui dipukuli hingga sangat parah. Namun, Luo Shouhai tidak membunuhnya. Bukan karena Luo Shouhai tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin Cheng Jinghui menjadi lebih sengsara. Luo Shouhai meraih kerah Cheng Jinghui dan mulai menghajarnya hingga jatuh. Murid dari puncak roh darah, melihat Cheng Jinghui seperti itu, mata mereka melebar dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Tetua dari Blood Spirit Peak juga terlihat sangat jelek, matanya penuh kepanikan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Cheng Jinghui hanya punya satu nafas tersisa. Luo Shouhai perlahan melepaskannya, dan Cheng Jinghui jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Saat Luo Shouhai menyingkirkan piringan formasi darah korban perlahan menghilang. Melihat Cheng Jinghui dengan hanya satu nafas tersisa, Luo Shouhai sepertinya tidak memiliki belas kasihan di matanya. Sekarang Luo Shouhai tidak lagi menganggap Cheng Jinghui sebagai adik laki-lakinya. Senior, kakak tolong. Cheng Jinghui muntah darah dari mulutnya dan ingin memohon belas kasihan ketika dia akan mati. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hidup. Sayang sekali Luo Shouhai tidak membiarkannya hidup. Luo Shouhai mengangkat kakinya dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. Engah. Tubuh Cheng Jinghui langsung berubah menjadi genangan daging, dan bahkan jiwanya pun musnah karena tendangan ini. Setelah membunuh Cheng Jinghui, Luo Shouhai terjatuh ke tanah seolah-olah kekuatannya telah terkuras seketika. Murid-murid, kalian dapat beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai mengangkat kepalanya dan berteriak. Cheng Jinghui sudah mati, dan murid-murid puncak roh darah gemetar ketakutan di mata mereka. Sekarang Cheng Jinghui sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Mereka baru saja melihat kekuatan Luo Shouhai dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan tambahan lelaki tua hantu gunung iblis, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan. Lao Luo, apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid puncak roh darah ini? Hantu gunung setan bertanya. Jika Luo Shouhai berkata bunuh, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, semua murid Blood Spirit Peak memandang Luo Shouhai. Hidup mereka bergantung pada kata-kata Luo Shouhai. Melihat para murid di Blood Spirit Peak, Luo Shouhai berdiri perlahan. Sekarang Cheng Jinghui telah meninggal, apakah kamu bersedia mengikutiku ke lembah roh darah untuk menghidupkan kembali kejayaan lembah roh darah? Luo Shouhai bertanya pada murid-murid puncak roh darah itu. Berasal dari sekte yang sama, para murid puncak roh darah ini, jika mereka dapat membawa mereka kembali ke lembah roh darah, akan mampu beradaptasi sepenuhnya dengan lembah roh darah hanya dengan sedikit perubahan dalam metode budidaya mereka. Tidak ada seorang pun di lembah roh darah sekarang. Jika kita mengolahnya sedikit demi sedikit, itu akan memakan banyak waktu. Sekarang murid-murid puncak roh darah ini sudah siap, jadi Luo Shouhai ingin membawa mereka kembali ke lembah roh darah. Bab 3620, konsep berbeda. Mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, para murid Blood Spirit Peak semua tercengang, mengira mereka salah dengar. Mereka mengira meskipun Luo Shouhai tidak membunuh mereka, dia akan menghancurkan mereka dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyangka Luo Shouhai akan membawa mereka ke lembah roh darah.
Terima kasih Tuan Luogu, saya bersedia mengikuti Tuan Lembah Luo sampai mati. Tetua dari Blood Spirit Peak bereaksi paling cepat dan berlutut di depan Luo Shouhai untuk menyatakan kesetiaannya. Ketika murid-murid lain dari Blood Spirit Peak melihat ini, mereka juga berlutut dan menyembah. Orang-orang ini bersedia mengikuti Luo Shouhai ke Lembah Roh Darah. Bagaimanapun, Lembah Roh Darah adalah jalan yang benar, dan puncak Roh Darah didirikan oleh Cheng Jinghui sendiri setelah dia pergi. Oke, kalian semua bangun. Luo Shouhai mengangkat tangannya dan membuat semua murid Blood Spirit Peak bangkit. Tuan Dev, terima kasih banyak karena mengizinkan saya membalas dendam para murid Lembah Roh Darah. Hutang Lembah Roh Darah kita kepada Tuan Dev tidak akan pernah terbayar sepenuhnya. Luo Shouhai berjalan ke arah Dev dan hendak berlutut saat dia berbicara. Jika bukan karena Dev, Luo Shouhai tidak akan pernah tahu bahwa Cheng Jinghui yang melakukan ini. Tuan Luogu, sama-sama. Dev buru-buru mendukung Luo Shouhai. Tuan Dev, sekarang Lao Luo telah membalas dendam, kita harus segera kembali. Lagi pula, ada orang di mana-mana yang mencari keberadaan Anda. Kata hantu Gunung Setan Lao. Tuan Lembah Luo, hantu tua, kalian berdua harus kembali ke Lembah Roh Darah dulu. Saya ingin berjalan-jalan di puncak Gunung Iblis Surgawi untuk melihat apakah saya dapat menemukan batu Iblis Surgawi. Selain itu, aku juga ingin pergi ke Gua Menelan Iblis untuk melihat petualangan apa yang dialami Ki Pei Jia di sana. Dev berkata pada mereka berdua. Tuan Dev, saya akan menemani Anda. Kedalaman Gunung Tianmo sangat berbahaya, terutama Gua Menelan Setan. Saya khawatir Anda dalam bahaya. Kata hantu Gunung Setan Lao. Hantu tua, aku mengubah penampilanku dan menekan auraku. Jika kamu bukan orang yang familiar, kamu tidak akan mengenaliku. Jangan khawatir. Dan di daerah Gunung Tianmo ini, menurutku berbagai sekte cukup lembut dan ketiga ras bisa rukun satu sama lain. Seharusnya tidak ada bahaya. Dev menjelaskan. Tuan Dev, Anda tidak tahu apa-apa. Gunung Iblis Surgawi ini dulunya adalah tanah iblis. Kemudian, pertempuran antara dewa dan iblis terjadi di sini, begitu banyak pembudidaya iblis yang mati. Namun, masih banyak penggarap iblis yang selamat. Beberapa penggarap iblis yang telah melakukan banyak kejahatan bersembunyi jauh di dalam Gunung Iblis. Para penggarap iblis ini melakukan kejahatan secara sembarangan. Dalam pemahaman mereka, tidak ada aturan sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah selatan, terutama di daerah Gunung Tianmo, ketiga suku tersebut memiliki hubungan yang cukup baik. Oleh karena itu, para penggarap jahat itu bersembunyi jauh di dalam Gunung Tianmo dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Jika Tuan Dev bertemu orang-orang ini, mereka tidak akan peduli tentang apapun. Kata hantu Gunung Setan dengan ekspresi khawatir. Apakah ada pembudidaya iblis di puncak gunung jauh di dalam Gunung Iblis hari itu? Dev mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi, dan terkejut. Anda harus tahu bahwa pasti akan sangat sulit berada di puncak Gunung Iblis. Tinggal di tempat seperti itu pasti menyedihkan. Tentu saja, tetapi sebagian besar dari para pembudidaya iblis itu menggunakan jiwa dan roh kebencian untuk berlatih, jadi mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan segala jenis kejahatan. Justru karena ada bagian dari para penggarap iblis sehingga kami para penggarap iblis dianggap sebagai iblis oleh orang lain, dan semua orang berteriak untuk membunuh mereka. Faktanya, para penggarap iblis bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Hanya karena kemampuan kultivator iblis kita. Konsep Dharma berbeda dengan kultivator abadi lainnya, sehingga mereka disebut kultivator iblis. Di antara para pembudidaya iblis, banyak juga yang telah bertransformasi dari biksu manusia. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara ketiga ras tersebut. Mereka semua bertujuan untuk naik menuju keabadian. Hanya saja setelah perang antara dewa dan iblis, para penggarap setan menjadi tikus jalanan. Tidak peduli apa mereka, selama mereka adalah penggarap setan, mereka didefinisikan sebagai orang jahat. Hantu Gunung Iblis tua menghela nafas, terlihat sangat tidak berdaya. Bersambung.